Kenapa mereka itu sulit untuk menerima kebenaran? Karena mereka mengambil pengajaran dari orang-orang yang melakukan tipu muslihat terhadap Allah dengan cara mereka membuat muslihat jahat, mereka membuat tipu daya, mereka membuat sesuatu yang berasal dari kedengkian mereka untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Lalu Allah mengangkat Nabi Isa, tetapi di antara mereka tidak puas. Mereka tidak puas dengan perlakuan mereka, sehingga mereka membuat sekte baru, mereka membuat pengajaran baru, mereka membolak-balikkan ajaran Tuhan, lalu mereka jajakan kemudian kepada orang-orang di luar Bani Israel. Maka apa yang terjadi? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadid fid dunya. Allah kemudian mengazab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia. Apa azab kerasnya? Mereka Anda tanya, 1 tambah 1 tambah 1, lidah mereka keluh, lidah mereka susah untuk menjawab dengan jujur. Anda tanya, apakah Yesus itu manusia? Mereka akan bingung untuk menjawabnya. Apakah Yesus itu Elohim? Apakah Yesus itu Theos? Apakah itu dan seterusnya? Tanya, bukti akuratnya. Mereka akan keluh lidahnya untuk menjelaskan itu. Itu apa sebabnya? Karena mereka mendapatkan azab yang sangat keras di dunia. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadidan fid dunya. Coba kita lihat anak TK ditanya 1 tambah 1 tambah 1, mereka bisa jawab 3 Pak Guru. Mereka udah putih rambutnya, udah bau tanah. Tanya mereka 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Malu mereka mengatakan 3. Kenapa? Karena pada prinsipnya mereka ini adalah orang-orang yang kena azab. Kalau 3 di mana salahnya, bro? Nah, tuh. Memang lo siapa? Nah, tuh, coba lihat. Nentukan Ini yang dikatakan. Tuhan. Ini yang dikatakan Al-Quran. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadidan fid dunya. Masa Tuhan menurut kamu? Nah, Yesus mengatakan apa? Tuhan itu 3 atau 1? Kalau mau 3, mau 1, mau 1000, salah siapa? Nah, tuh coba lihat. Saya mau tanya. Coba lihat. Allah bisa diintervensi nggak? Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadidan fid dunya. Ini yang dikatakan azab. Kalau mau berdebat dengan saya Kristen, ini yang disebut azab. Saya asli Kristen dari lahir. Kamu baru berapa tahun belajar Kristen? Yesus mengajar, gak usah terlalu sombong. Yesus mengajarkan Tuhan itu 1 atau 2 atau 3. Sekarang kita head to head. Ayo, apa yang mau kamu tanyakan tentang saya, tentang Kristen? Ayo, tanya sama saya. Yesus mengajarkan Tuhan itu 1 atau 2 atau 3? Yesus mengajarkan Allah itu Esa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus mengajarkan Tuhan itu 1 atau 2 atau 3? Allah itu Esa. Saya ulang pertanyaannya. Yesus mengajarkan Tuhan itu 1, 2 atau 3? Kalau dalam arti ehad ya 1. Saya tidak tanya bahasa. Yang saya tanya Yesus. Yesus mengajarkan. Bahasa dong gimana? Anda bisa bahasa Ibrani? Kalau mau bahasa Anda paham Yahid? Anda paham ehad? Enggak. Anda bisa Ibrani itu dulu. Enggak, saya tanya Anda dulu. Ehad itu apa maksudnya? Anda bisa Yunani? Anda baru 2-3 Anda baru 2-3 tahun belajar Kristen. Kita Anda sudah bisa dari lahir. bahasa Yunani? Kutanya sekarang dulu. saya mau buktikan. Saya mau buktikan mulut besar Anda itu ya. Mulut besar. Enggak, mulut saya besar. Tanya kamu. Enggak, saya hanya berdasarkan Al-Quran. Duluan mana? Saya berdasarkan Al-Quran. Diam dulu. Berdasarkan mana dulu? Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'azzibuhum 'azaban syadidan fid dunya. Siksaan Allah kepada orang-orang Kristen adalah tidak menggunakan akal. Akalnya mati. Ayo. Kata Allah. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus mengajarkan Kristen, tapi dalam sudut pandang Islam nggak bisa dong. Yesus mengajarkan ini saya sudah bilang Yesus loh, bukan Islam. Dalam sudut pandang Yesus Kristen, mengajarkan melihat dalam sudut pandang Tuhan kita. itu 1, 2 atau 3. Jawab. Ngaco kamu Juma, nggak boleh gitu. Kalau kamu dengan yang lain boleh, tapi kalau dengan saya pertanyaan Kristen, saya sederhana loh teman-teman. Ini prinsip bisa, dalam beragama. Yesus mengajarkan teman-temanmu yang Muslim, mungkin Tuhan kamu kelihatan itu 1, 2 atau 3. Gini bang,
Apa jawabannya? Sebentar, Bang Enggak, apa jawabannya? Tertib sedikit, agak beradab lah. Apa Maksud saya jawabannya? begini Bang, maksud saya begini. Dulu saya tuh keluarga saya Muslim, tapi saya tidak pernah melihat dulu ajaran-ajaran Muslim tuh banyak Kita nggak membuka mau tahu ayat-ayat itu. Kristen. Kita nggak mau tahu itu. Tapi Kita mau tahu. sekarang kok Kita jadi nggak mau kayaknya tahu ada itu. Yang kegalauannya. kita mau tahu ini Ada Kristen kayaknya itu ketakutan begitu loh. antikristus. Jadi Kristen dicocok-cocokkan itu semuanya. antikristus. Kristen Saya jadi itu aneh. penumpang gelap. Kristen itu adalah orang yang membunuh akal. Dulu Sekarang yang pertanyaan sederhananya dulu pun mbah Anda saya menolak. tidak pernah buka ayat-ayat suci Alkitab. Ini tidak pertanyaan pernah. saya sederhana. Tapi kok sekarang jadi Yesus aneh saya mengajarkan melihat Tuhan menjelaskan itu Islam, satu, menjelaskan dua atau Islam, tiga. tapi dari Coba lihat. Alkitab. Kan sebentar, aneh. sebentar. Coba lihat. Menjelaskan Alkitab, menjelaskan Islam, tapi lewat Alkitab kan Coba aneh. lihat. Juma sudah ngomong kosong mau Juma. Belepotan dia. Itu yang ditanya Gurunda Zuma. Yang ditanya Bang Zuma. Belepotan dia. Yesus Setengah itu mati dia. mengajarkan Ayo semua, Tuhan saya itu dengan satu. Juma saja. Saya mau jawab. otak Juma itu. Saya dengan Juma saja. Nah, Saya dengan Juma. Iya, kalau Bang Zuma lagi ngomong, kamu Iya, saya diam. mau tanya. Dia mau tanya apa sama saya? 2 atau 3 gitu. Allah itu satu. Yang saya tanya, Tapi satu yang dijelaskan oleh Yesusnya, Alkitab itu bukan satu tunggal, bukan absolut. Nah, itu Celup, dulu. yang saya tanya itu bukan kamu. Kamu mau belajar Kristen tapi pakai ayat, pakai Al-Quran. Yang Nggak bisa saya dong. tanya itu bukan konsep imanmu, yang saya tanya Tidak konsep bisa. Loh, imannya Yesus. Tuhan itu satu, dua Apa? atau Kamu tiga. mau jelaskan apa, Itu loh. Juma? Kamu mau menjelaskan iman Saya apa? tidak sedang menjelaskan. Saya mau bertanya menjelaskan iman kepadamu siapa? sebagai Saya bingung. penumpang gelap yang Kamu bukan menjelaskan pengikut Islam, Yesus tapi kamu ngaku menjelaskan pengikut. Islam tapi pakai Alkitab. Kan nggak nyambung. Aneh Anda ini. Yang Anda saya yang tanya aneh. tentang Yesus. Anda menjelaskan Yesus iman- mengajarkan imanmu, muridnya tapi pakai Bani referensi Israel. Satu, Ayo. Tuhan itu satu, dua atau tiga. Kamu sudah salah menjelaskan Islam pakai referensi Alkitab. Aneh Itu sudah orang salah ini. besar. Aneh. Kamu yang aneh. Saya tanya, saya Yesus dari dulu tidak pernah mengajarkan kepada melihat muridnya yang asli Bani Israel. membuka ayat-ayat Alkitab nggak pernah. Kok sekarang kamu yang sering-sering buka dengan gerombolanmu itu? Lucu. Lucu Nggak apa? nyambung. Udah turunin aja Kamu kalau ini belum Bang sakit. Manuel, Dia kalau nggak mau Nggak diam, nyambung. Manuel, Turunin kalau aja nggak kalau mau nggak diam, mau. Kalau dia mau diam, Turunin. Turunin ya. Iya, saya Percuma. Aduh, Anda ke Inilah. gereja cari pendeta, turunin celananya, colok pantatnya dicolok, habis itu jilat tanganmu, ya. Saya tanya, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen laknatullah, kepada Bani Israel yang kutanyakan. Pahami ya? Yesus itu ketika menjadi guru, menjadi dosen, menjadi profesor Alkitab Torah kepada Bani Israel, mengajarkan konsep Tuhan itu satu, dua atau tiga. Jawabannya kemana-mana, kemana-mana jawabannya. Inilah dasar pengikut Dajjal itu gitu. Kelakuan otot kayak gitu Bang. Saya ditanya oleh guru saya, kenapa mereka susah untuk menerima kebenaran? Jawabannya karena Allah mengazab mereka. Muncul si laknat. Ditanya tentang Tuhan itu satu menurut Yesus, dua atau tiga, kemana-mana perginya. Berarti Al-Quran ini tidak salah. Kalian itu semua adalah orang-orang yang kena azab. Kena azab. Kenapa kena azab? Karena kalian itu pengikut si pembinasa keji Paulus laknatullah. Itu maksudnya. Al-Quran sudah mengatakan itu kok. Fa'ammal ladina kafaru fa'u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Lalu Anda mengatakan, jangan kau membahas Kristen melalui pandangan Al-Quran. Oh, tidak bisa. Al-Quran saya mengulas tuntas tentang orang-orang kafir. Al-Quran saya mengulas tuntas tentang surah kabar robe yang kau imani sebagai firman Tuhan. Itu kitab suci saya menjelaskan itu. Jadi membahas tentang Kristen, membahas tentang Bible, membahas tentang Paulus sama dengan mengurai isi kandungan Al-Quran. Masih mau datang besok? Ayo. Nah Ayo, ini yang yang baru aja dibahas tadi Bang Sumaya tentang ajaran paganisme, udah muncul dia, bener. Iya. Bener. Tapi kalau menurut saya, Bang Zuma, kalau dari saya, dari Nasranian, Islam masih ada mengajarkan suatu bentuk ketauhidan, yaitu Nah, betul. menyembah Tuhan yang yaitu Elohim atau Al-Ilah. Betul itu. Jadi tentang Islam ya.
Jadi tentang saudara Esa ini, Al-Quran sudah menjelaskan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan pengingkaran Bani Israel, pengingkaran Paulus dan krunya, kemudian Nabi Isa bertanya kepada yang lain, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para murid-murid kemudian menjawab dengan setia, nahnu ansarullah. Itu jawaban murid-muridnya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhada bi anna muslimun. Kata mereka para Hawariyun, para murid termasuk saudara Esau ini, saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Kami orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Fattakullah wa ati'un. Pada saat engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah. Wa ati'un, kami taat kepadamu. Itu kata Hawariyun. Itu kata orang-orang Nasrani yang benar. Nah, sedangkan Kristen ini adalah penumpang gelap dari barat yang dihasilkan dari orang-orang Farisi yang membengkokkan hukum Tuhan yang datang kepada para nabi. Matius 24 nomor 15, waspadalah kepada pembunuh keji, pembinasa keji yang diterehkan oleh Nabi Daniel. Apa tanda-tandanya si pembinasa keji itu? Baca dalil selanjutnya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam penjara, dalam bilik khusus, jangan kau percaya, sebab dia adalah si pembinasa keji yang menorehkan kemudian ajaran Trinitas, Tritunggal, Triwek-wek, Trisno, Trisula dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Demikian. Nah, oke Bang Juma, boleh saya sanggah sedikit? Aduh. Sedikit aja kan? Silakan. Ya, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Iya Bang, silakan. Gini, tadi Bang Juma kan bilang kalau Yesus itu adalah Muslim. Saya mau bertanya nih. Yes. Ini saya buka ayat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Ini Yesus ya, ini perkataan Yesus langsung ya. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus Islam, apakah kalian menuruti ini? Apa kalian dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan keliru. Yesus sabar. Yesus datang ke tengah Bani Israel, memiliki hukum. Hukum yang dibawa adalah hukum Taurat. Kami bukan Bani Israel. Yang dimaksud Yesus itu Muslim adalah beliau berserah diri kepada perintah-perintah Elohim yang datang kepada dirinya. Tidak seperti Paulus membantah semua perintah Elohim, mematikan semua perintah Elohim, lalu membuat perintah-perintah baru yang diajarkan kepada orang Kristen. Yesus adalah orang yang berserah diri kepada perintah Elohim. Coba Anda lihat bagaimana Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan kepadaku. Itu Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 11. Kita tidak bisa memungkiri. Bahkan Paulus sendiri menorehkan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang tunduk takluk di dalam hukum Taurat. Berarti dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia mendirikan sholat, dia bersyahadat, dia berpuasa, dia sunat, dia selalu mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dia adalah orang yang berserah diri. Bayangkan saja ketika ia mengatakan apa? Andai saja cawan ini bisa berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti Yesus menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dia Muslim. Sedangkan kafir itu adalah orang yang ingkar, orang yang melawan perintah Tuhan. Apa buktinya kalau Kristen itu adalah melawan perintah Tuhan? Baca Ibrani 6 nomor 1.
Baca Galatia 3 nomor 2, 3 sampai seterusnya. Baca kemudian Galatia 5 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Baca itu semua. Efesus 2 nomor 15. Baca itu semua. Kristen diajarkan dalam pondasi pembatalan semua hukum-hukum Tuhan. Makanya kami menyebut, Allah menyebut kalian itu adalah kaum kafir, kaum yang ingkar, kaum yang membolak-balikkan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah seorang muslim. Perintah Tuhan itu yang dilakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia lakukan? Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 12:49. Perkataanku adalah bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah seorang hamba yang saleh. Yesus adalah hamba yang taat. Dia adalah muslim sejati. Demikian. Bang Yarobi, Kristen. Oke, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya seorang Kristen, Bang. Oh, Iya, silakan. Oke, saya boleh bertanya Silakan. mengenai Al-Quran? Boleh? Silakan. Oke. Oh, apakah seluruh Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Ya atau tidak? Yes. Ya, oke. Buka Ya. Ali Imran 45. Ali Imran 45. Silakan. Silakan, Bang. Ya, silakan Bang Yarobi, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Biar. Silakan Pak Rabi. Iya, bunyinya gimana? Lah. Bang Suma, bunyinya bagaimana? Saya tidak bisa bahasa Anda Arab, sorry. ini membawa pertanyaan, Anda membawa materi. Kenapa Anda nggak baca? Ya, saya sudah baca di sana. Nah, tetapi saya kan baca terjemahannya. Oh, berarti Anda mau membahas terjemahan? Boleh. Oke. Apa yang Apakah Anda terjemahan baca? itu adalah firman Allah? Bukan. Terjemahan Bukan. itu bukan. Yes. Bukan. Bukan. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran? Itu untuk diterjemahkan supaya orang tahu kandungan Al-Quran. Yang diterjemahkan itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Lalu terjemahan itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Oke, bukan firman Allah. Yes. Oke. Nah, sekarang bunyinya. Bunyi Bunyinya. Ali Imran 45. Ya. Isa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih. Oke, coba. Isqalatil malaikatu itu ya. Itu ya. Iya, Ali Imran 45, Bang. Iya. Isqala is ketika qalat berkata malaikat ya Maryam, wahai Maryam, innallaha inna sesungguhnya Allah yubashiruki menyampaikan kabar gembira kepadamu bikalimatin dengan kalimat minhu daripadanya ismuhu namanya Masihu al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin seorang Artinya? yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya, Bang? Itu artinya. Itu artinya. Itu artinya. Iya, Robi. Apa masalahnya, Bang? Halo. Paling kita kata-kata wajiban gitu. Maafin dia. Apa masalahnya, saudara? Jadi begini Bang Juma, dari jauh. artinya kalau dia terkemuka di dunia apakah sama dengan Nabi Muhammad SAW atau bagaimana itu? Terkemuka di dunia karena di dunia itu dituhankan, terkemuka di akhirat karena di akhirat nanti dihakimi di depan manusia. Dia terkenal. Iya, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Di mana dalilnya itu? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas
Wahai Isa, kau kesini berdiri depan manusia. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah ente yang mengajarkan orang-orang gelap wajah ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku ketika di dunia tidak pernah sekalipun mengajarkan mereka untuk menyembah diriku selain daripada dirimu. Aku tidak pernah berkata sesuai apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku justru mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan coba lihat, adakah Yesus itu mengatakan berkata sesuai dengan seleranya? Tidak. Adakah Yesus itu mengingkari penyembahan kepada Elohim? Tidak. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah. Kisah para Rasul 4. Yesus adalah hamba yang suci yang kemudian taat penyembahannya kepada Elohim. Jadi pantas begini, saudara Jim. Saya melihat Anda menafsirkan kitab Anda sendiri pun lain ya. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir bukan seperti itu. Anda menafsirkannya lain lagi. Jadi begini, kalau Anda menafsirkan kitab Anda pun dengan sembarangan, jadi bagaimana Anda menafsirkan Alkitab? Justru udah pasti lebih melenceng gitu. Jadi apapun yang Anda ucapkan hari ini saya maklum-maklum aja, karena apapun yang Anda katakan, Anda mengatakan Isa terkemuka di dunia karena apa? Karena dia dituhankan. Dia terkemuka di akhirat kenapa? Karena dia dihakimi. Logikanya dari mana itu? Lah, Anda mengucapkan sesuatu yang di luar logika. Di luar logika. Dia terkemuka, dia terpandang, dia terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal di dunia? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia kucluk. Ada nggak nabi yang dituhankan selain Nabi Isa? Tak ada. Ada nggak nabi lain kemudian yang diusahakan dibunuh oleh umatnya lalu Allah angkat ke langit? Tak ada. Cuman dia satu-satunya. Maka dia kemudian terkemuka dalam aspek itu. Nabi Musa juga terkemuka di dunia. Baru ini pernyataan orang Islam yang seperti ini. Ya, ketika kita mengungkapkan mengapa Isa itu terkemuka di dunia, bukan seperti Anda nyatakan. Jadi maunya Anda itu terkemuka, dia itu kenapa? Terkemuka menurut Anda itu karena dia Tuhan gitu? Ya, Anda yang mengatakannya. Lah, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Nabi Musa juga terkemuka, terkenal. Jadi kenapa tidak dituliskan dia terkemuka di dunia dan akhirat? Siapanya? Musa. Nabi Musa dikatakan terkemuka di dunia. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Di mana tertulis? Seperti pernyataan pada Nabi Isa sendiri. Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan beliau terkemuka wajihan. Sama seperti Nabi Isa juga wajihan. Wajihan itu artinya apa? Terhormat, atau terkenal, atau tersohor, atau terkemuka. Itu ada dalam Al-Quran. Bukan cuma Nabi Isa saja. Paham sampai situ? Iya, oke. Ya, silakanlah. Ada dalam pengertian sesat ini, silakan. Oke, terima kasih ya Juma. Terima kasih. Iya, silakan. Ada lagi? Bendera putih berarti? Bukan bendera putih Pak Palopo. Ini orang yang berjalan kesesatannya udah terlalu jauh. Mau balik pun nggak bisa lagi. Jadi susah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahu wajihan. Sama seperti Yesus, wajihan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah, wajihan, wa kana indallahi wajihan. Itu Nabi Musa. Sama seperti Nabi Isa, dia juga dikatakan wajihan, tak ada masalah. Tetapi kemudian kami tidak menjadikan mereka itu adalah sembahan. Hanya penumpang gelap ini yang berasal dari penyembah dewa-dewa menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kristen Indonesia korban. Korban dari mana? Korban dari agama warisan yang dibawa oleh penjajah. Penjajah mendapatkan dari mana? Dari kerajaan Belanda, menerimanya dari kerajaan
Romawi. Tapi Sekarang begini, saudara Kebenirin. Begini, dari mana konsep Trinitas itu? Tuhan menjelma inkarnasi menjadi manusia. Anda bisa jawab? Dari mana Anda dapatkan? Dari Yesus? Tolong tunjukkan. Mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Mana ucapan Yesus itu? Saya mau dengar, silakan. Ada banyak sekali. Kalau data ya, yang jangan banyak sekali. Saya cuma satu aja. Yesus mengakui dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Sebagaimana pengakuan orang Farisi Paulus laknatullah yang menjual Nabi Isa kepada orang-orang Roma bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan itu untuk membuktikan Kristen itu agama laknat atau Kristen itu adalah agama berkat. Silakan. Kalau Kristen itu tanpa saya katakan pun sudah pasti itu agama berkat ya. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda mengatakan itu. Tapi kita ingin bukti sederhana di mana konsep Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Yesus ajarkan sendiri atau manusia-manusia laknat yang mengajarkan itu. Silakan. Itu datanya banyak sekali. Saya bacakan satu aja, sepotong aja. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Tunjuk. Itu di Yohanes 1 itu merupakan inkarnasi dari Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu, saudara. Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di nomor 38. Di mana? Di mana lagi? Ayat 14 diterangkan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan, Yohanes 1 itu sekali lagi, dengarkan. Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di data nomor 38. Yang saya minta, kalau Kristen ini bukan agama laknat, maka ada ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan menyerukan semua apologet Islam untuk tidak lagi berapologet. Saya datangi rumahnya, saya sunat 2 kali kalau mereka masih membahas agama Islam dan Kristen. Kalau ada pengakuan Yesus mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Elohim. Silakan. Ayo. Orang yang pertama kusunat 2 kali Palopo. Aku nomor berapa Bang Suma? Baru Santo yang kedua pakai kapak. Ayo silakan Bung, silakan. Ini tantangan. Kalau ada Yesus mengajarkan Trinitas, Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim yang inkarnasi menjadi manusia, saya babat habis semuanya apologet Islam. Saya lawan utama yang paling utama dan paling terdepan untuk menghentikan mereka untuk melakukan berhenti berdiskusi agama. Berhenti. Kenapa? Yesus sendiri yang kita hargai, yang kita hormati sebagai nabi, yang kita sebut dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam, ternyata dia sendiri yang mengajarkan dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Kalau ada, saya orang pertama yang akan melawan semua para apologet dan kusunat 2 kali. Tapi kalau tidak ada, maka saya mengatakan agama Kristen itu adalah agama laknat. Atau ya, nggak usah 1 ayat, 1 iota aja Pak, kebenaran 1 iota aja. Bung, betapa dahsyatnya, Bung, saya katakan betapa dahsyatnya kebatilan yang dilakukan oleh agama Kristen itu yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu Paulus. Tengoklah itu. Bang Suma hanya bertanya hal yang sangat prinsip, yang fundamental, intisari, jantungnya Kristen, mimbarnya Kristen. Minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Kristen tak berdaya, tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menggap-menggap. Jadi apa yang kalian jual selama ini? Sadarlah kalian. Wajar ketika kemudian Yesus mengatakan si pembinasa keji.
Wajarlah ketika Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pantaslah Kristen itu sedunia disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Ternyata hal yang sangat fundamental, yang sangat pondasi awal, Kristen tak mampu mempertanggungjawabkan dalil pembenaran akan konsep keimanan Kristen. Bayangkan itu. Ini bukan depan gereja, Bung. Ini di depan umat Islam. Dan saya yang mewakili umat Islam se-Indonesia bertanya kepada Kristen se-Indonesia, tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku sebagai teofani dari Elohim. Yesus mengaku sebagai inkarnasi dari Elohim. Yesus mengaku sebagai titisan yang adalah dewa Theos menjelma menjadi manusia, selayaknya pemahaman pagan Romawi. Mana tunjukkan dalil itu? Ingat, Yesus adalah sang sumber. Sang sumber apa? Sang sumber firman yang datang kepadanya. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Al-Quran juga mengatakan, wa iskala Isa inni abdullah atanial kitaba, atanial kitaba, atanial kitaba. Yesus Nabi Isa alaihissalam mengaku, kepadaku diberikan ketetapan, kepadaku diberikan kitab, kepadaku diberikan hukum-hukum, kepadaku diberikan perintah, kepadaku diberikan firman. Aku ini adalah hamba Allah yang dibekali firman Allah, dan kepadaku diberikan tanda kenabian. Tunjukkan, mana pengakuan Yesusnya? Mana pengakuan Yesusnya? Yang kedua, kalau seperti kata-kata yang Anda minta tidak ada. Tetapi banyak sekali ayat Yesus berkata bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal. Jadi coba Anda tunjukkan siapa Yesus yang mengaku bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal selain Allah itu sendiri. Tunggu, sabar. Saudara, kalau ternyata tidak ada pengakuan itu, lalu dari mana Sang Paulus laknatullah mengatakan bahwa jasadnya itu adalah ilahi? Dari mana kemudian Paulus mendapatkan konsep sang ilahi itu turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi Yesus? Itu dari mana ilmunya? Dan itu yang Anda jadikan acuan. Jadi Anda jangan mewek sekarang. Itu tidak ada, Bang Suma. Ada. Tapi yang mengatakan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Dan yang Anda praktekkan sekarang bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ayo, sadarlah. Nah, yang kedua, ketika saudara mengatakan ada, Bang, tetapi siapa yang Yesus yang mengatakan dia adalah yang memberikan sumber kehidupan? Bung, kalau Anda berpikir menggunakan akal, ada nggak orang berpikir tidak pakai akal? Kalau Anda menggunakan akal, maksud saya, maka Anda akan paham lontaran kata teruntai menjadi kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang dititahkan, apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus bukan berarti dia Tuhan. Kok bisa gitu, Bang Suma? Sebab dia adalah perantara, dia adalah nabi, dia adalah rasul Tuhan, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah duta Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia hamba yang saleh, dia hamba yang taat, dia hamba yang kudus. Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bahlulnya ente, bahlulnya orang Kristen, karena melupakan itu. Yang ada dalam otak mereka, Yesus Tuhan, dagingnya Tuhan, Yesusku baik, Yesusku ganteng, Yesusku cantik, tralalalala. Itu yang ada dalam konsep iman Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Allah mematikan akal mereka. Mereka tidak menggunakan akal. Pernyataan Anda sendiri. Anda meminta data kepada saya. Tetapi ketika data itu ada, Anda mengatakan Yesus itu kan membawa firman. Jadi apapun yang diucapkannya itu kan dari firman, dari Tuhan, dari Allah. Sekarang saya minta, mana perkataannya kalau dia itu adalah inkarnasi? Ingat. Mana perkataannya kalau dia itu inkarnasi? Dia itu adalah teofani. Dia itu adalah penjelmaan Elohim. Mana? Saya yang dapat memberi kehidupan itu hanya Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang dapat memberikan kehidupan. Betul sekali. Setuju kan? Ya. Jadi Yesus dalam beberapa ayat mengatakan, akulah hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal. Minta tolong colokannya ini, sayang.
Iya, HP-nya Abel Obed. Gimana ceritanya? Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan sampai kepada siapa? Sampai kepada aku atau sampai kepada Bapak? Tanya kakak casnya ini mana? Yes. Ayo, sampai kepada siapa? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan sampai kepada siapa? Lihat sendiri. Banyak Dia sampai di dalam kepada siapa? ayat Alkitab menyatakan Yesus itu menyatakan dia adalah sumber kehidupan. Jadi Anda tadi mengatakan Dia adalah sumber kehidupan. Terus? Jadi Yesus menyatakan dirinya sumber kehidupan. Tidakkah itu Anda berpikir Di mana bahwa Yesus mengatakan dia adalah sumber kehidupan itu di mana? Saya ambil katanya ya. Gitu dong. Yang itu sayang ya, nih sini. Oke. Tujuh nomor 3 abang. Ayo. Ini dicolok di mana sih, Sat? Hidung atau di pantat ini? Coba. Om, aku serius nanya. Ini dicolok di mana? Mana? Oke, thank you. Udah. Kasih ya. Sumber kehidupan itu Pak kebenaran. Aqua. Ayo, di mana? Aqua kalau ditaruh ikan ke dalam mati juga bang, bukan sumber kehidupan itu. Abang, coba nanti abang ambil ikan taruh ke dalam aqua mati tuh. Coba. Ini kebenaran nggak coba lagi. Iya. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas sekali kan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah kuduga. Apa Anda tertawa? Katanya sumber kehidupan tadi. Mana? Kan jelas nih. Apa? Coba Anda baca ulang. Mana? Akulah. Apa? Akulah jalan. Apa jalan itu? Nabi. Jadi jalan itu Nabi. Jangan Anda potong. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Oke. Anda baca lagi di Yohanes 10 ayat 10. Orang udah. mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Udah. Anda minta lagi yang lain. Nggak ada dalilnya Di pengakuan dalam Yohanes Yesus. 6 ayat 35 di mana Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus. Sekarang apakah Anda percaya kepada Yesus? Jelas. Oke, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Anda percaya? Anda teruskan baca ke bawah, jangan hanya katanya percaya. Katanya percaya. Itu kan ada kelanjutannya. Aku tidak Anda dapat hanya berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya? Sebagai manusia Yesus mengatakan itu. Dia tidak mengatakan aku sebagai manusia, sebagai Tuhan atau sebagai apapun. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda percaya? Anda tidak memahami Alkitab secara kontekstual. Sudah. Anda hanya membahas. Ada. Udah bendera Anda putih. tadi menyatakan di mana datanya menyatakan bahwa dia sumber kehidupan. Saya tunjukkan. Anda tidak percaya kan? Mana? Data Mana dia sebagai sumber kehidupan itu mana? Iya, Anda baca tadi apa? Yang saya bacakan tadi apa? Ini dia mengatakan kalau dirinya itu sebagai utusan Cak Ayu. Oke, saya bacakan lagi ya. Bacakanlah.
Bacakan lagi ya. Oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, orang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Ya. Dan hidup Caranya? dalam segala kelimpahan. Caranya mendapat hidup Caranya, orang-orang biasa- ketika Yesus Caranya juga datang. ditunjukkan di sini. Dengar. Di Ketika dengar ini. Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada mengerti percaya sebagai juru selamat, Mesias, juru selamat. Nah, itu betul. Anda Betul kan? pintar Dan di berarti. Yesaya disebutkan tidak ada juru selamat selain Tuhan itu sendiri. Nah, betul. Yesus itu perantara atau juru selamat? Juru selamat. Ya, juru selamat di situ dia sebagai perantara atau dia sendiri yang adalah juru selamat itu? Dialah juru selamat itu. Oh, nggak bisa. Ketika dikatakan di dalam kitab Yesaya, bukan duta, bukan utusan, di situ Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9 itu, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat yang kepadanya diutus nabi itu melakukan mukjizat, itu bukan dari dirinya sendiri. Yesaya 63 nomor 9 yang Anda maksud, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Yesus itu mengaku juru selamat. Bisa saya tunjukkan ayat. Sekarang kulang pertanyaannya. Yesus itu mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai utusan Tuhan? Saya ulang lagi. Dia mengaku Saya ulang lagi. Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Berarti bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Mari kita buktikan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ngapain ke Kisah Para Rasul? Anda kan nggak untuk membuktikan bahwa Yesus itu, untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Tuh. Anda paham tidak itu dalilnya? Bukan Yesus. Anda tidak. Bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Hanya seorang wartawan. Setuju enggak? Bukan Yesus, tetapi Yesus itu hanya perantara. Sebaiknya kita baca di Yohanes saja. Yohanes 4 ayat 42 dituliskan di sini. Kami sekarang percaya bukan karena perkataanmu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia adalah sesungguhnya juru selamat dunia. Dia adalah sesungguhnya juru selamat. Tapi jelas cuma kalau Anda membaca Alkitab Yesus, mau Anda jongkar balikkan mau seperti apapun, Yesus itu tetap juru selamat. Ya memang dia juru selamat. Memang dia juru selamat, tetapi dia juru selamat untuk Bani Israel. Tapi dia tidak, ini dia juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Elohim. Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda ditampar oleh Bible Anda sendiri, kan malu. Oke? Paham? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apalagi Tuhan sendiri telah menjanjikan bahwa dari Abraham bahwa semua bangsa akan terberkati.
hanya di dalam diri Yesus lah itu tergenapi. Oh, salah ente. Seluruh bangsa terberkati itu karena masuk Islam, bukan masuk Kristen. Di mana semua tertulis seperti itu? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Silakan. Baca, Anda baca. Kejadian berapa? 12 nomor 3. 12 nomor 3. Yes. 12 nomor 3. Yes. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, pertanyaan saya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau, tolong tunjukkan apakah Kristen memberkati Abraham? Memberkati pasti. Apa buktinya? Buktinya kami mengimani bahwa Abraham adalah bapak orang saya tidak orang tanya beriman. itu. Saya tidak tanya itu. Hei, jangan. Saya sudah jawab Anda. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan dalam rutinitas ritual keagamaan Anda memberkati Abraham. Silakan. Apa? Gimana? Iya, gimana? Ujung-ujungnya di mana? Makanya kalau gurumu ini bicara, Anda diam dulu. Sudah pastilah kami mengimani Abraham. Bukan mengenai iman. Itu lagi. Yang ditanya di situ tentang berkat. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Sekarang buktikan dalam proses ritual keagamaan Kristen pemberkatan terhadap Abraham. Silakan. Ya, semuanya itu pemberkatan terhadap Abraham. Kami itu percaya kepada Abraham. Nah, sekarang mana bukti? Mana bukti Anda? Apa yang ditanya? Mana bukti Anda bahwa Anda itu melaksanakan ritual dari Abraham? Oke, baik. Bukan ritual dari Abraham, kuceluk. Tuhan mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Saya tanya, mana pembuktian proses? Sabar dulu. Nanti tidak bicara proses di situ, Suma. Tidak ada proses di situ. Jangan Anda ke proses-proses segala macam. Ini bicara berkat dan kutuk ini, bro. Iya, ketika saya tanya kepada saudara Kristen, mana bukti prosesi, bukan proses, kuceluk. Yang saya tanya, prosesi pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan, ada? Lo pemberkatan bagaimana pemberkatan? Memangnya ini pengantin? Bagaimana Anda ini bicara? Saya ulang dalilnya. Kamu Anda sendiri yang mau baca dalilnya. Aku akan memberkati. Dalilnya itu berkata bahwa ini memberkati keturunanmu. Siapa yang memberkati, dia diberkati. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Oke, lanjut. Manusia penyesat. Inilah kalau pembinasa keji itu begitu. Ini Al-Quran mengatakan itu. Wa makaru makarullah. Kamu itu hanya bikin makar. Sudah majikanmu bikin makar, kau juga ikut makar. Dalilnya sangat jelas di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Pertanyaan saya kepada orang Kristen laknatullah alaih, tunjukkan prosesi pemberkatan Kristen. Kalau agama Kristen itu agama diberkati, tunjukkan mana prosesi pemberkatan orang-orang Kristen kepada Abraham. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Mana? Sudah kuduga. Kalau tidak ada, berarti Anda hanya mengutuk Abraham. Loh, mana? Mengutuk Abraham? Mana? Mengutuk Abraham bagaimana? Mana bukti saya mengutuk Abraham? Saya tanya samamu, Ismail itu anak yang suci atau anak yang tidak sah? Anak yang tidak sah. Tahuan kan? Tengoklah,
Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau anda mengatakan Ismail sebagai anak yang tidak sah, berarti dia anak haram. Kalau dia anak haram, berarti anda sudah menuduh Abraham. Anda sudah menuduh, tolong di-mute dulu. Anda sedang menuduh Abraham melakukan persinahan. Dengan demikian anda mengutuk Abraham. Anda dikutuk, agama anda memang agama laknat. Kan tadi saya mengatakan, mana bukti prosesi pemberkatan Kristen kepada Abraham? Apa jawaban anda? Emang pernikahan? Itulah agama laknat, itu begitu. Sudah dalilnya. Dan seluruh bangsa akan mendapatkan berkat olehmu. Sekarang siapa yang mengajarkan anak keturunannya ke seluruh bangsa untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham? Siapa? Kalau bukan Islam, lalu siapa? Apa buktinya? Setiap kami beribadah dan setiap kami menyebut sebutan Nabi Ibrahim, kami sertakan dalam proses iman kami ucapan pemberkatan alaihi salam, atasnya keselamatan. Kasihan Satu. Delu. Yang Itu kedua, bukan bukti pemberkatan, bro. Yang Itu bukan kedua, bukti. setiap kami sholat, kami mengucapkan pemberkatan itu kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Itu bukti pemberkatan yang tidak bisa anda bantah, yang dilakukan setiap umat Islam, dan umat Islam mengajarkan keturunannya kepada seluruh dunia sehingga seluruh bangsa-bangsa mendapatkan pemberkatan dari Allah. Kenapa? Karena mereka memberkati Abraham. Kata Tuhan dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kemana Islam menyebar? Kemana di dunia ini, di penjuru bumi ini Islam menapak kaki? Maka disitulah Nabi Abraham diberkati. Tapi Kristen, di mana Kristen menapakkan kakinya, maka di situ Abraham akan dikutuk oleh Kristen. Bukti tadi, Nabi Ismail anak daripada Nabi Abraham alaihissalam ini anak sah atau anak tidak sah? Anda mengutuknya dengan mengatakan anak yang tidak sah. Dengan demikian Anda menuduh bukan Abraham saya mengutuk, itu bro. tidak apa? Anda telah mengutuknya, Anda menghinakan, Anda mengatakan anaknya sebagai anak yang tidak sah. Dengan kata lain, Anda sudah mengatakan bahwa Abraham itu adalah pesina. Ayo. Anda yang katakan pesina, bro, loh, bukan saya ya. Anda kenapa Anda mengatakan bahwa Ismail bukan anak yang sah? Itu. Kenapa Anda mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam bukan anak sah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Ya karena Ismail itu adalah anak dari seorang budak, bukan seorang istri yang sah, bro. Berarti Anda sedang mengutuk Abraham dengan mengatakan Abraham budak. Itu bukan namanya mengutuk, bro. Apa buktinya kalau Anda tidak mengutuk dengan mengatakan anak kandung Abraham alaihi salam sebagai anak budak, anak yang tidak sah? Coba, apa dasar Anda mengatakan dia anak budak, anak yang tidak sah? Apa alasannya? Apakah dengan cara Anda mengatakan dia anak tidak sah dengan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim melakukan persetubuhan secara halal? Kalau persetubuhannya halal, berarti anaknya halal. Kalau anaknya halal, berarti anaknya sah. Tapi Anda mengatakan anaknya tidak sah, berarti persetubuhannya bukan halal tapi haram. Dengan demikian Anda telah mengutuk Abraham dengan memfitnah dia telah melakukan persinahan dengan Siti Hagar alaihissalam. Mampus. Masih mau ku datang besok? Ini akibat mengikuti ajaran pembinasa keji Nabi palsu Paulus. Ini akibatnya. Ini dari buahnya kita bisa lihat siapa yang melakukan pemberkatan. Kau tengok ya, besok saya menikah, lalu istri saya mengandung, anak saya begitu besar tak ajarin apa. Wahai anakku, ucapkan Abraham pemberkatan. Nabi tidak. Wahai anakku. Abraham Nabi tidak. Wahai anakku. Abraham Nabi tidak. Diam dulu wahai laknat. Wahai anakku, hidupmu, lisanmu, jiwamu, batinmu, ragamu harus kau penuhi dengan berlakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham alaihissalam. Anakku punya keturunan,
anakku punya keturunan, cucuku punya keturunan, begitu seterusnya sampai ke penjuru bumi. Mereka semuanya melakukan pemberkatan kepada Abraham. Kristen, begitu anaknya lahir, anakku Ismail itu anak haram, anak budak, anak yang tidak sah. Bro, Itulah Kristen laknatullah alaih. Makanya kalian itu diusir oleh Yesus. Bro, jangan Makanya di-mute kalian ya, itu diterangkan aku ya. dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Al-Quran mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Kristen itu adalah seburuk-buruknya makhluk yang pernah tercipta di atas muka bumi. Oke, jangan di-mute aku ya. Bro, Abraham Silakan. itu nabi tidak? Nabi, Apakah Abraham nabi sama seperti Muhammad? ya betul sekali. Beliau adalah nabi sama seperti baginda Rasulullah seperti Muhammad Muhammad. SAW. Yes. Oke. Bisakah Anda mengatakan 2 kalimat syahadat dengan nama Abraham? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Pintar. Baru kali ini saya mendengar 2 syahadat seperti itu. Ya apa lagi? Apa lagi? Halo, Asyhadu an la Ustaz Indonesia ilaha perhatikan apa yang dia illallah ajarkan wa di sini. asyhadu anna Apa yang Musa diajarkan di sini? Rasulullah. Apa yang diajarkan di sini? Ustaz Indonesia Asyhadu an perhatikan la apa yang semua ajarkan di sini. ilaha illallah Apa wa yang semua asyhadu ajarkan? Coba dengar. anna Daud Rasulullah. Nabi kok. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Oke, Suma. Kenapa? Apakah saya boleh masuk Islam dengan disyahadatkan dua kalimat syahadat dengan nama Abraham? Kalau masuk Islam di bawah panji agama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Enggak, saya tanya boleh atau tidak? enggak bisa. Kau Kalau mengutuk masuk Abraham. Kau mengutuk Abraham. Kau bilang tadi sama dengan Muhammad. Sekarang kau bilang tidak bisa. Kau mengutuk Abraham. Sudah ya? Aman kan? Cara Paulusmu itu enggak berlaku. Sudah. Kau mengutuk Cara Abraham. licik yang Kau ditanamkan di mengutuk dalam Abraham. jiwamu oleh iblis Kau- itu enggak berlaku. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas muka bumi litubayyina linnas, maka pokok utama syahadatain itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondasinya kemudian uraiannya dibingkai dengan dinding, tiang, atap, lantai semua diantaranya kesana kemari. beriman kepada para kejam-kejam. nabi. Begitu kita masuk Islam, maka kita ditanamkan akidah beriman kepada para nabi. Untuk masuk Islam, maka pertama yang harus ditegakkan adalah syahadatain. Allah satu-satunya Habis. Tuhan. Nabi Muhammad Habis, sallallahu Abraham. alaihi wasallam Abraham adalah habis. Rasulullah Artinya Abraham tidak yang seperti datang Muhammad. kemudian Habis. mengajarkan Kelar. menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasulullah. Ya. Itu saudaraku. Jadi Artinya kamu nggak bisa Abraham nipu saya. ternyata tidak sama seperti Muhammad. Oke? Kamu nggak Siap? bisa nipu saya. Mantap. Kamu nggak bisa, meskipun kamu itu Mantap, pengikut Suma. Paulus, tapi kamu nggak bisa Mantap, Suma. dengan kelicikanmu untuk menipu kita, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam, Dia katakan "Isqala tadi lahu Abraham rabbuhu dan Muhammad aslim sama. qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah kemudian berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim, berserah dirilah kamu." Qala aslamtu, saya kemudian berserah diri li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya, demikian juga Nabi Yakub mewasiatkan keturunannya, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tadi di awal sejam yang lalu saya bertanya, mana bukti kalau agama Kristen itu agama berkat? Adakah kemudian Yesus dengan lisannya sendiri mengaku dia adalah penjelmaan atau inkarnasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia? Ternyata tak ada. Ending terakhir kepada pengikut si pembinasa keji, kutanya, kalau Kristen itu agama berkat, coba buktikan kalau Kristen memberkati Abraham. Ternyata saya sudah berdialog kurang lebih 20 tahun. Oke, saya turun dulu Suma ya. Kemudian saya tidak pernah hanya berharap di sini bahwa saya tidak pernah bertemu dengan orang Kristen penyembah manusia ini memberkati Nabi Abraham berdasarkan dengan ajaran Abraham di dalam Kejadian 12 nomor 3 di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130, wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Hanya orang bodoh yang memperbodoh dirinya, hanya orang zalim, hanya orang yang dilaknat yang membenci kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu adalah Kristen. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru muncul Ahib Moto. Ya, saya masuk ke sini karena beliau ada. Oh, Santo alaihi salam. Santo alaihi salam. Santo. Pan Sidik, Masya Allah. Lanjut. Ini mana hotel ini? Ya. Asra dulu. Asara yolo, Asra dulu. Iya, asara yolo, cocok. Ya. Mari kita lihat. Silakan dilanjut. Dinaikkan semua pengikut pembinasa keji, silakan dinaikkan. Mumpung ada Santo di sini, silakan. Maju Firman menjadi daging, maju.